Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita mulai belajar dengan berdoa ya, sesuai agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini masih puasa ya umat Islam. Bagaimana kabar puasa? Ada yang bocor? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bertahan puasanya sampai akhir Ramadan ini. Ini sudah di 10 akhir ini, 22. Misalnya kalau ikut lomba itu, lomba kuda, makin dipacu kudanya. Kan sudah kelihatan penanya di depan. Pokoknya yang penting juara. Kalau lomba lari, apalagi maraton, nah, dilihat finish sudah dekat, tambah di kecepatannya, digaspol. Tidak peduli jatuh nanti. Yang penting jatuhnya di finish sana. Tidak masalah. Yang penting laju supaya bisa senang. Itu juga kita, umat Islam di akhir. Ini ya, mari ditambah semangat bulan Ramadan. Di akhir Ramadan ini ya, ada kegiatan-kegiatan di masjid. Ada bahkan sholat wajib, sholat sunnah, ada itikaf, nah itu di masjid-masjid di Lubuk Banggai, Masjid Agung, Masjid Mutahidah, nah, di sini dekat kampus juga ada kegiatan sholat layar jam 2:30 sampai sahur, makan gratis. Masjid Agung makan gratis. Nah, mudah-mudahan bisa kita isi dengan amalan yang lebih banyak lagi di akhir bulan Ramadan ini, akhir lomba menuju final. Ya, supaya sukses, dunia sukses, akhirat juga sukses. Nah, akhlaknya jadi berubah ya, karakternya menjadi lebih baik lagi setelah Ramadan, malnya bertambah. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Dibiasakan di bulan Ramadan. Bantu orang ya, bulan Ramadan dibiasakan, bersedekah, berzakat, dan dibiasakan sholat, beribadah, yang dibiasakan bulan Ramadan. Meninggalkan yang buruk-buruk, yang dibiasakan bulan Ramadan. Ya, insya Allah akan sukses puasanya bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke kuliah kita. Bismillah, tentang rekayasa lalu lintas ini kita sudah membahas bagaimana pada kuliah ini menjelaskan dasar teori dari arus lalu lintas. Kita bahas kembali tentang arus lalu lintas, karakteristiknya. Ini menjelaskan ciri arus lalu lintas secara kualitatif, kualitasnya, dan juga kuantitatif, jumlah. Dalam kaitannya dengan kecepatan, kendaraan itu kan ada kecepatannya, besarnya arus, ya, dan kepadatan lalu lintas, juga hubungan dengan waktu. Nah, pasti ada pengaruh waktu, jarak dan waktu di perjalanan. Termasuk jenis kendaraan yang menggunakan jalan. Ada yang namanya karakteristik primer. Ini ada 3. Ya, ini volume, kecepatan. Nah, yang pertama volumenya, yang mana volume kendaraan berarti jumlah kendaraan yang lewat satu titik nah, di jalan tersebut. Tentu dengan satuan waktu. Kemudian volume biasanya dihitung dalam kendaraan per hari atau berapa jumlah kendaraan dalam 1 jam. Nah, rumusnya ini Q, 1/H. Jadi arus lalu lintas itu 1 dibagi waktu. Kecepatan, yang kedua kecepatan apa itu? Ya ini perubahan jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, berapa jaraknya dari titik A ke titik B kita ukur dibagi dengan waktu yang ditempuh ya, dalam perjalanan tersebut. Nah, V kecepatan ini rumusnya dx per dt. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, yang ketiga kepadatan. Nah, ini yaitu rata-rata jumlah kendaraan. Jadi dirata-ratakan jumlah kendaraan dalam satuan pandang jalan. K kepadatan N per L atau 1/S. Ini sudah ada rumusnya. Nah, di sini dijelaskan juga tentang volume, yaitu perkalian antara kecepatan dan kepadatan. Dan volume, kecepatan, kepadatan. Dengan menggunakan hubungan tersebut, dapatlah Q V per S. Atau dibalik S sama dengan V kali H. Betul S ya jaraknya. Jarak antara titik 1 dan titik 2.
Jadi ketiga karakteristik ini akan terus bervariasi. Ya, karakteristik ini. Mengapa? Karena jarak antara kendaraan yang acak. Hmm. Kemudian yang kedua, setelah karakteristik primer tadi tiga, karakteristik sekunder. Yang terpenting di sini tentang jarak antara. Nah, ada dua parameter dari jarak itu, yaitu waktu. Nah, ada waktu kendaraannya, tim headway. Kemudian ada jarak antara kendaraan. Ada waktu antara, ada jarak antara kendaraan. The time headway, di samping time headway ada space jarak headway. Nah, karakteristik volume lalu lintas. Nah, volume lalu lintas pada satu jalan, nah, tentunya bervariasi jumlah kendaraan yang lewat, tergantung volume total dua arah atau arah lalu lintas. Ada volume juga harian, ada volume setiap bulan, bahkan tiap tahun. Tentunya lebih banyak lagi kendaraannya kalau tiap tahun dibanding bulan dan harian. Jadi komposisi kendaraannya itu tentunya berbeda dari sisi volume mana yang diambil datanya. Nah, jenis kendaraan mulai dari kendaraan kecil sampai yang besar. Kendaraan besar seperti bis, mobil barang itu memerlukan ya tentunya jalan yang harus lebih lebar agar bisa lewat berpapasan tanpa terjadi tabrakan. Jadi kelengkungan di tikungan. Nah, tikungan ini bagaimana pelebarannya didesain lebih lebar daripada jalan yang lurus. Kemudian kebebasan vertikal yang tentunya lebih besar. Nah, untuk mendesain jalan dengan kapasitas yang cukup memadai, volume lalu lintas perlu diperkirakan. Berapa volume lalu lintasnya? Perlu diambil datanya yang akan menggunakan jalan. Sebagai langkah awal, volume lalu lintas yang ada, bisa buat istilahnya existing, volume yang sudah ada, ditentukan dan dianalisis. Volume lalu lintas itu punya ciri yang berbeda, ya, menurut waktu. Nah, kalau kita lihat volume harian di sini, variasi harian. Nah, ada yang hari dalam minggu. Jadi, maksud orang untuk melakukan perjalanan itu kan bervariasi. Jadi ada dalam satu minggu. Ini ada variasi harian. Nah, alasan utama terjadinya variasi harian itu karena hari Minggu, hari libur, ada juga hari Sabtu, hari libur, toko dan kantor tutup. Ada juga hari keagamaan, hari pasar, itu hari libur ya. Ada cuaca mengganggu perjalanan, ada siklus perjalanan angkutan barang lebih dari satu hari. Nah, dengan demikian, karena ada faktor-faktor tersebut, jalan perkotaan akan terus sibuk selama 6 hari. Biasanya Senin sampai Sabtu sibuk ya, karena ada aktivitas, ada pergi kuliah, ada pergi ke kantor, dan lain-lain. Nah, dan jalan-jalan kota akan menjadi sibuk di hari Sabtu dan Minggu sore. Mungkin orang pergi jalan-jalan, liburan. Nah, ini perlu diambil datanya, mana jam-jam sibuknya itu. Bisa dilihat kendaraan lewat, diambil datanya bisa dapatkan. Mana jam sibuk waktu libur, apakah sore atau pagi, mana jam sibuk waktu kerja. Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Nah, ada juga variasi jaman. Jadi ini volume lalu lintas umumnya rendah malam hari. Ambil data malam hari kurang orang kendaraan. Tapi sebaliknya ya pada waktu ke tempat kerja ya waktu pagi biasanya itu volumenya sibuk, volumenya bertambah di jalan perkotaan ya baik ke sekolah atau ke tempat kerja. Arus lalu lintas puncak itu merupakan permintaan zaman maksimum pada jaringan jalan. Nah, arus puncak itu bisa berlangsung jauh lebih lama atau pendek, ya tergantung. Bisa diambil datanya, bisa lebih dari beberapa menit atau sampai 1 jam. Nah, karakteristik arus puncak itu tentunya biasanya disurvei. Nah, dibuat survei dalam kertas sudah ditulis, misalnya dalam
diambil dari data jam 5 misalnya 5.15 5 sampai 15 berapa kendaraan ini buat tabel berapa di kosong sampingnya jam 5.15 sampai jam 5.30. Nah, tapi terlalu banyak ya. Kalau banyak kendaraan tidak bisa terisi di kolom. Dan bisa juga dibuat lebih singkat jam 5 sampai lewat 5. Nah, itu bisa diisi berapa kendaraan? Jam 5 lewat 5 sampai jam 5 lewat 10. Nah, berapa kendaraan buat kotak di sampingnya? Jam 5 lewat 10 sampai jam 5 lewat 15, ya 5 menit. Selama 5 menit dicatat. Jadi kalau kolomnya nah, dengan waktu 5 menit diharapkan bisa terisi. Kalau 15 menit terlalu banyak bisa saja kolomnya ya tidak mampu mengisi jumlah kendaraan yang lewat kalau kendaraannya banyak. Jadi ini dilakukan survei di lapangan ya, untuk menentukan volume kendaraan yang lewat di satu titik misalnya. Bisa juga diambil di depan kampus ini ada pertigaan misalnya bisa diambil datanya dan diketahui berapa volume kendaraan yang lewat dalam 1 jam misalnya. Zaman dalam 1 hari berarti dari pagi sampai malam ambil datanya. Nah, ada arus maksimum yang terjadi secara singkat nilainya melebihi tingkat arus puncak dalam periode jam sibuk. Nah, ini merupakan indikasi lain yang menentukan permintaan maksimum terhadap fasilitas lalu lintas. Yang digunakan dalam desain analisis persimpangan, belokan, tikungan, pertigaan, perempatan, dan sebagainya. Jadi diperhatikan arus maksimumnya. Ada juga ini volume disebut bulanannya, variasi bulanan. Yaitu adanya perbedaan musim seperti pada saat liburan, misalnya menjelang lebaran, nah, musim panen, dan lain sebagainya. Kategori variasi bulanan. Ada juga variasi arah, ya, di mana volume arus lalu lintas dalam 1 hari pada masing-masing arah biasanya sama besar. Tapi kalau dilihat pada waktu-waktu tertentu, misalnya jam sibuk, banyak orang melakukan perjalanan dalam satu arah. Demikian juga dari daerah wisata pada saat upacara keagamaan. Nah, ini terjadi seperti ini dia dan akan kembali pada akhir masa liburan tersebut. Jadi jam puncaknya akan Bapak muncul. muter ini sak dosen. Ya, Ramadan. Apalagi di akhir Ramadannya pulang mudik. Nah, ini jam-jam puncak perjalanan kalau keluar kota. Kenapa Reni Kopsan? Ada yang mau bertanya? Ada distribusi lajur ini dan lajur Tidak, dan Pak, jalur. salah masuk Zoom. Mau masuk studi Islam, saya masuk di sini lalu lintas. Ya, ya lanjut ya. Apabila 2 atau lebih lajur lalu lintas disediakan pada arah sama, maka distribusi kendaraan pada masing-masing lajur akan tergantung dan volume, kecepatan, proporsi kendaraan yang bergerak lambat dan sebagainya. Jadi ada pengertian lajur ya di samping jalur. Di jalur itu yang satu arah, 2 arah. Lajurnya itu bisa satu jalur, satu arahnya itu terjadi beberapa lajur. Satu jalur bisa 2 lajur, bisa 2 kendaraan lewat ya. 3 lajur, 3 kendaraan lewat. Lajur. 2 lajur. Berarti 2 kendaraan bisa lewat dalam satu jalur, satu arah. Nah, pengemudi yang menggunakan lajur pinggir ini tentunya cenderung lambat kendaraannya. Nah, itu standar jalan sudah dibuat. Aturannya sudah ada, undang-undangnya. Dalam lalu lintas sudah diatur pengemudi agar menggunakan lajur kiri. Jadi yang mau cepat, jadi saya lewat sebelah kanan ya, mendahului. Menyiap. Dan lajur yang dipilih sebelah kiri bagi yang lambat. Tapi kalau ibu-ibu yang lewat, waduh, kayak kendaraan ya di tengah jalan dia tetap lambat. Itulah ibu-ibu bawa kendaraan. Nah, kemudian meringkas dan membandingkan volume lalu lintas. Nah, ini di mana arus lalu lintas harus analisis dan disajikan menurut standar tertentu ya. Dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Di daerah perkotaan, volume lalu lintas per jam itu digunakan untuk keperluan desain. Karena volume jauh lebih besar dari volume pada waktu lainnya dalam sehari.
volume ini. Pada saat itu variasi arah yang besar juga terjadi. Jadi volume per jam yang diperhatikan, mana waktu-waktu paling maksimum kendaraan bisa dilihat kalau ada data per jam. Tentunya pengambilan datanya itu per menit yang bisa dikalkulasi. Ada lalu lintas harian rata-rata LHR tahunan T tambah T, LHRT ya, bisa dikenal LHR lalu lintas harian. Nah, ini ada 2 tahapan yang dilakukan untuk menentukan LHRT. Nah, ada program pencacahan selama setahun, ini menentukan arus lalu lintas rata-rata harian dan faktor variasi harian dan juga bulanan. Dan ini harus ditunjang sekurang-kurangnya 1 hari pencacahan lalu lintas terklasifikasi. Maksudnya untuk menyediakan data klasifikasi kendaraan, nah, jenis-jenis kendaraannya ada mobil, ada trek, ada sepeda motor, mungkin juga ada sepeda yang lewat, itu disurvei. Dicek juga keakuratan alat pencacah lalu lintas mekanis pada menggunakan alat. Kemudian analisis terhadap kondisi yang luar biasa dari pencacahan volume lalu lintas. Bukan analisa. Nah, pencacahan lanjutan kemudian dapat dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Lagi datanya dianalisa, bisa dilihat frekuensi dari sedikit atau bertambah. Nah, pencacahan lanjutan kemudian dikonversi menjadi LHRT menggunakan faktor variasi. Inilah lalu lintas hariannya tahunan. Berikutnya VJP ini volume jam perencanaan, di mana sepanjang tahun akan ada 1 jam di mana volume lalu lintas tertinggi. Nah, inilah disebut volume jam tersibuk dalam 1 tahun. Nah, ada klasifikasi kendaraan ya, dan diklasifikasikan kendaraannya beberapa kelas kendaraan, bisa sampai 20 kelas kendaraan. Ada kombinasi tipikalnya, di mana dilihat berat kendaraan, terutama berat sumbu. Jadi pembagiannya bisa kendaraan ringan, sedang, berat. Bisa dilihat dari dimensi kendaraan, dilihat dari lebar lajur dan radius belokan. Bisa juga karakteristik kecepatannya, cepat kendaraan, percepatan dan pengereman. Dari percepatan itu dari 0, naik, itu kan namanya percepatan. Pengereman jadi lambat. Jalan sampai lambat. Itu perlambatannya untuk menentukan kapasitas jalan. Bisa berdasarkan kendaraan tidak bermotor kecil, nah, sedang, dan besar. Dari sisi penggunaan kendaraan juga bisa, dan kombinasi ini bila diklasifikasikan angkutan pribadi, umumnya mobil, angkutan umum penumpang, umumnya bus, angkutan barang itu umumnya truk. Dari itu klasifikasi kendaraan. Kemudian SMP, satuan mobil penumpang. Nah, setiap jenis kendaraan itu punya karakter pergerakan yang berbeda. Karena dimensinya, ukurannya, kecepatannya, percepatan maupun kemampuan manuver masing-masing tipe kendaraan ya berbeda. Nah, berpengaruh terhadap geometri jalan. Karena itu digunakan menggunakan satuan yang bisa dipakai dalam perencanaan lalu lintas. Nah, itulah SMP, satuan mobil penumpang. Ini ada satuan mobil penumpang dari berbagai jenis kendaraan, misalnya dari sisi ruas jalan dan persimpangan. Persimpangan itu ya, pertigaan, perempatan. Nah, ini untuk mobil satu dikali dengan berapa jumlah kendaraan. Penumpang satu juga jalan persimpangan 0,8. Dia sudah buat ini faktornya, faktor SMP. Ada 0,3, ada 1,5, 1, 2,5, 1,8, 2. Faktor SMP. Satuan mobil penumpang. Nah, ini penyajian hasil ya. Kalau diambil datanya, ada data perlu disajikan. Nah, data arus lalu lintas yang didapat tentunya dari survei lalu lintas itu bisa disajikan dalam SMP ya, satuan mobil penumpang. Nilai SMP bervariasi sesuai dengan situasi yang berbeda.
Nah, data arus lalu lintas harus disajikan dalam satuan kendaraan dan jenisnya. Kemudian jika perlu dikonversi ke dalam SMP pada tahap biasanya. Data arus lalu lintas dapat disajikan sebagai volume total 2 arah, atau volumenya 1 arah, 1 lajur, atau volume pergerakan membelok, berapa jumlah kendaraannya. Data ini harus diringkas berdasarkan hari atau jam. Dengan begitu banyaknya kemungkinan penyediaan data, maka penting melihat jenis data dan sumbernya. Jadi dalam pengambilan data harus ada sumbernya. Dicantumkan kapan diambil datanya. Siapa yang mengambil data. Nah, pergerakan membelok di sini diringkas dalam bentuk arus lalu lintas per jam. Beserta dengan arus jam sibuk jangka pendek jika ada. Data dengan diambil bisa didapatkan. Semua data tersebut bisa disajikan. Ini cara menyajikan hasil. Antaranya disajikan peta arus lalu lintas. Ada petanya, memperlihatkan volume, volumenya berapa. Kemudian diagram arus persimpangan, diagram, memperlihatkan arah, volume, semua pergerakan yang membelok. Ada histogram ada namanya tabel, ada diagram, ada histogramnya. Di Excel itu bisa kelihatan histogram arus lalu lintas. Jadi variasi arus lalu lintas per jam. Nah, ada per harian, bulanan, ini bisa ditampilkan dalam bentuk histogram. Grafik kecenderungan, nah ini bisa memperlihatkan perubahan volume. Jadi volumenya akan terlihat perubahannya. Grafik kecenderungan. Grafik namanya grafik, ya grafik. Jadi naik turun bisa kelihatan. Grafik kue yang kelihatan persentase. Ini akan kelihatan berapa persen data dari kendaraan itu terlihat dalam grafik kue berapa persen setiap jenis kendaraan. Mobil berapa persen yang lewat, sepeda motor berapa, bus, truk berapa persen. Kemudian ada juga tabel ringkasan, ini meringkas data arus lalu lintas. LHR-nya, arus jam sibuk, yang diringkas semua datanya, hasil pencacahan terklasifikasi, menurut periode waktu yang berbeda. Nah, kemudian ada pertumbuhan, kecenderungan, dan peramalan. Jadi bisa diramal ya, berapa kendaraan 5 tahun ke depan. Dengan melihat pertumbuhan volume lalu lintas tahunan, ini kombinasi dua faktor dasar utama, yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan variasi jarak perjalanan. Ada jarak perjalanannya dan peningkatan kendaraan. Ada juga faktor minor lainnya. Bisa ditentukan ke depannya dan adanya data sebelumnya. Nah, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan bisa dianalisis tentunya, diambil datanya. Penyebabnya misalnya meningkat jumlah penduduk dan meningkat kendaraan. Daya belinya naik, masyarakat ya pendapatannya naik, maka banyak pemilik kendaraan. Pembangunan umum negara, banyak pebisnis masuk, investor masuk, ya, meningkat pembelian barang termasuk kendaraan. Itu penyebabnya. Nah, variasi jarak perjalanan ya ditempuh kendaraan selama setahun tertentu bisa dihitung. Data penjualan bahan bakar bensin dan solar. Bisa diambil data apa? Dua. Jadi ini bisa penelitian S1, penelitian tugas akhir dalam teliti tentang volume lalu lintas. Dari jumlahnya bisa diambil dari soal apa bahan bakar yang laku untuk menentukan, untuk membandingkan bagaimana jumlah yang sebenarnya secara volume yang dilihat dengan penggunaan bahan bakar ya, solar dan bensin. Iya, Pak. Ini lingkarannya bagaimana terjadi penurunan kecepatan dan daya tarik. Ini menyebabkan penurunan peran angkutan umum. Nah, ini kemudian berikutnya peningkatan pemilikan kendaraan
kendaraan. Orang kalau tidak naik kendaraan umum, naik pribadi, nah ini akan berpengaruh pada lingkungan, polusi dan sebagainya. Jadi pertumbuhan ekonomi, orang meningkat membeli kendaraan. Yang terjadi setelahnya banyak kendaraan macet di kota-kota besar. Ya. Kegiatan lalu lintas. Ya, macet ya, kecepatan jadi menurun, daya tarik juga menurun, banyak polusi, meningkat biaya kendaraan. Jadi ini lingkaran sirkel lalu lintas, pertumbuhan ekonomi lalu lintas yang terjadi sekarang ini. Sekarang masih bagus sih, Luk, masih bisa kendaraan lewat, walaupun jalan sudah mulai sempit. Nah, kota besar Jakarta sudah sangat macet, bisa sampai berjam-jam macet itu di jalan, luar biasa. Dan siklus perkembangan lalu lintas. Dan bertambah kendaraannya, konsekuensinya macet dan masalah lalu lintas. Nah, ini yang terakhir peramalan lalu lintas ke depan. Ini bisa dilakukan dengan data-data sebelumnya. Ada lalu lintas, data lalu lintas yang ada LHRT tadi, lalu lintas harian, ada volume jam perencanaan, tahun perencanaan, tergantung ini besarnya proyek, biaya, panjang umur efektif. Ada 4 metode umum digunakan penentuan garis lurus kecenderungan. Ada dengan tangan, semi rata-rata, rata-rata bergerak, dan rata-rata terkecil. Whisper. Ini peramalan kecenderungan di masa akan datang ini. Ini bisa menggunakan SPSS ya, least square. Dia harus menggunakan data historis, data sebelumnya, untuk memperkirakan kondisi masa depan. Perlu data-data sebelumnya, sehingga bisa meramal ke depan. Data-data itu akan diekstrapolasi, diramal untuk masa depan. Jadi data sebelumnya harus akurat, sehingga bisa diramal jumlah kendaraan akan datang. Ini ya berkembang kendaraan. Saya kira materi terakhir ini. Ya, dengan data-data yang ada menggunakan rumus sudah ada itu. Mahasiswa yang menggunakan di tugas akhir skripsi, dia meramal jumlah kendaraan ke depan. Dia mengambil data, misalnya di parkiran rumah sakit, berapa jumlah kendaraan 5 tahun sebelumnya, maka bisa diramal ke depannya berapa jumlah kendaraan yang akan bertambah dengan jumlah masyarakat yang ada sekarang. Juga beberapa tahun ke belakang, nah, bisa dilihat perkembangan masyarakat, maka bisa juga diramal jumlah masyarakat sama banyak dengan jumlah kendaraan yang digunakan. Ya, jadi sekian dulu kita kuliah kesempatan kali ini. Sedikit materi tentang rekayasa lalu lintas. Ada yang bertanya atau menambahkan dari rekayasa lalu lintas? Kalau tidak, kita tutup dengan mengambil karakter dari Nabi Saleh. Nah, apa karakter Anda yang ada pada Nabi Saleh? Nah, bisa kita lihat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membentuk ya, karakter ya, akhlak yang mulia sebagai tujuan pendidikan tinggi. Kita perlu membentuk growth mindset, ya, menciptakan pemikiran, meningkatkan pemikiran kita dengan tentunya kreatif learning, kreatif innovation learning. Nah, pada kesempatan ini kita ambil karakternya Nabi Saleh alaihissalam, di mana beliau ini juga keturunan dari para nabi. Sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, dia seorang anak yang lembut hatinya, akhlaknya baik. Ya, dari kecil orangnya sudah bagus akhlaknya, karena dibimbing langsung oleh Nabi. Nabi Saleh ini alaihissalam berdakwah pada kaum Samud. Mereka tinggal di daerah Hijr. Kaum Samud ini, nah, mereka ini orang teknik ini, mampu membangun istana, bukit-bukit yang mereka pahat dengan kemampuan mereka. Ya, mereka membuat rumah di bukit-bukit, ya gunung-gunung. Ya. Nah, mukjizatnya itu bisa mengeluarkan unta betina dari batu. Nah, ini luar biasa.
unta betina ini diberikan amanah dari Allah dan diperintahkan agar dia dibiarkan mencari makan, jangan disakiti. Tapi ternyata kaumnya ini keras kepala, tidak mau dengar. Kaumnya tidak menjaga amanah, malah mereka bunuh ya unta betina itu. Akhirnya unta tersebut mati. Nah, apa yang terjadi? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang bergembiralah kamu selama 3 hari di rumahmu, dan setelah itu Allah akan mengirimkan azabnya. Malah mereka setelah diingatkan menjadi sombong, jadi sombong mereka. Malah dikatakan, wahai Saleh, buktikan ancamanmu kepada kami. Ini sudah 3 hari berlalu, mana azab dari Tuhan? Karena 3 hari belum ada azab. Allah berfirman, kalau kita baca Quran surat Fussilat ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Samud fadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan kaum Samud, nah ini tertulis ya, kaum Samud di dalam Al-Quran. Telah kami beri petunjuk, namun mereka lebih memilih kesesatan. Nah, mereka pilih kesesatan daripada memilih hidayah. Begitu. Jadi petunjuk sudah jelas, sudah dijelaskan, tapi sudah jelaskan benar salah, iman kufur, mereka pilih yang salah. Akhirnya Ahad pagi, atau hari Minggu pagi, Allah Ta'ala mengirimkan guntur. Mengirimkan petir, menyambar, yang suara keras. Rumah-rumah mereka semuanya runtuh. Kaum Samud akhirnya binasa bergelimpang. Allah menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya yang beriman. Lalu mereka berpindah meninggalkan kampung. Nah, inilah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Apa karakter yang bisa diambil? Di antaranya, bersikap lemah lembut ya. Nah, kemudian tidak boleh sombong dan selalu menjaga amanah. Tidak boleh sombong ya, dan selalu menjaga amanah. Kemudian masih harus mendengarkan nasihat yang baik. Kalau dinasihati, dengar. Tidak boleh membalas dengan ucapan yang buruk. Nah, itulah 3 karakter ya. Lemah lembut, tidak boleh sombong, selalu menjaga amanah, dan mendengarkan nasihat yang baik. Tidak boleh membalas dengan ucapan yang buruk. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya, saya akhiri mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.